Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gus Haddad Official, dan di sini kita bertanya-tanya dengan Gus Idris Family. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat GIF dimanapun berada, jumpa lagi dengan Umi. Tak lupa dengan putra kami yaitu Gus Haddad. Jangan lupa subscribe di Gus Idris Family, dan juga beliau punya channel Gus Haddad Official. Sahabat, malam ini Umi ingin berbincang-bincang dengan putra Umi sendiri, yaitu putranya Gus Idris. Mungkin ada sedikit berbagi bagaimana tentang keluh kesah seorang anak yang selama ini ditinggal oleh orang tuanya. Pastinya kita tidak pernah tahu seperti apa sih keluguan seorang anak itu, dan dari hatinya sendiri, dari hati nuraninya sendiri, dia akan curhat. Ini Umi sama Abi. Ya. Kan Umi sama Abi sibuk, jarang di rumah. Ya, sedih. Sedih? Kenapa harus sedih? Karena ditinggal, jarang ke rumah. Jarang di rumah. Sedih. Iya, Kalau Umi sama Abi pergi itu sedih. sedih banget. Sedih banget. Tepat jam 12 malam aku udah di luar sendirian, aku nangis-nangis, berdoa sama Allah semoga Umi dan Abi cepat pulang. Masya Allah. Kenapa? Aduh, peluk Umi sayang. Peluk Umi ya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gus Haddad Official, dan di sini kita bertanya-tanya dengan Gus Idris Family. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat GIF dimanapun berada, jumpa lagi dengan Umi. Tak lupa dengan putra kami yaitu Gus Haddad. Jangan lupa subscribe di Gus Idris Family, dan juga beliau punya channel Gus Haddad Official. Sahabat, malam ini Umi ingin berbincang-bincang dengan putra Umi sendiri, yaitu putranya Gus Idris. Mungkin ada sedikit berbagi bagaimana tentang keluh kesah seorang anak yang selama ini ditinggal oleh orang tuanya. Pastinya kita tidak pernah tahu seperti apa sih keluguan seorang anak itu, dan dari hatinya sendiri, dari hati nuraninya sendiri, dia akan curhat. Terkadang mungkin tidak tahu mereka itu akan curhatnya kepada siapa. Tapi di sini Umi posisinya bersama dengan Gus Idris, berusaha untuk terus lebih dekat, walaupun kadang kami tinggalkan sampai setengah bulan belum pulang. Bahkan beliau saya tinggalkan itu dari bayi, dari umur 40 hari udah saya tinggalkan, dan juga waktu masa di kandungan beliau itu udah berpisah dengan abinya. Umi bekerja untuk mendirikan sebuah pesantren ini, dan juga untuk mendirikan sebuah majelis Thoriqul Jannah. Di situ kami sepakat antara saya dan Gus untuk berpisah. Kata Gus Idris waktu itu, sedikit cerita sahabat ya, ini mungkin pengalaman buat ibu-ibu di luar sana, dan juga bapak-bapak di luar sana, atau anak yang mungkin sering menuntut kepada orang tuanya, kenapa saya harus ditinggalkan, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh ini, saya cuman butuh kasih sayang. Kadang kan ada sering Umi mendengarkan keluh kesah seperti itu, seperti teman-teman yang di luar negeri khususnya. Jadi terkadang kita sebagai orang tua juga harus mendengarkan keluh kesah anak, begitu ya Gus Haddad ya? Ya. Tapi sebelum kita bicara panjang lebar, mari kita buka dengan pembukaan sholawat dulu. Ya. Bagaimana? Sholawat dulu ya, Adik Busroh. Tangan Kanan di dada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah
sahbihi ajma'in Allah. Ya. Dan saat ini kita berbincang nyantai aja ya. Mungkin Umi bisa bertanya sama Gus Haddad dan Gus Haddad juga bisa bertanya sama Umi. Begitu ya Gus Haddad ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu sebelum kita berbincang lebar nih Gus Haddad, umur Gus Haddad berapa sih? Udah hampir 7 tahun. Udah hampir 7 tahun. Ya. Iya. Gus Haddad kelas berapa? Kelas TKB mau menuju kelas 1 MI. Oh, kelas 1 MI. Mungkin ini mewakili teman-teman yang di luaran sana bilang Gus Haddad mau ada yang sampai mau ada pinjem Gus Haddad 1 bulan katanya Gus Haddad. Gimana tuh tanggapan? Karena mungkin gemes melihat Gus Haddad sering buat konten itu. Bagaimana tanggapan Gus Haddad? Ada mungkin penggemarnya GIF itu yang ingin meminjam Gus Haddad 1 bulan dibawa ke rumahnya. Malu? Mau nggak diajak? Enggak. Nggak mau? Aku mau tapi harus sama Umi orang tua. Oh gitu. Kalau sendiri? Takut. Takut. Kenapa harus takut? Ya takut sendirian. Jadi mau yang penting didampingi Umi sama Abi. Ya. Kan Umi sama Abi sibuk, jarang di rumah. Ya sedih. Sedih? Kenapa harus sedih? Karena ditinggal jarang ke rumah. Jarang di rumah. Sedih? Iya, Kalau Umi sama Abi pergi itu sedih? sedih banget. Sedih banget. Tepat jam 12 malam aku udah di luar sendirian, aku nangis-nangis. Berdoa sama Allah. Semoga Umi dan Abi cepat pulang. Masya Allah. Kenapa? Aduh, peluk Umi sayang. Peluk Umi ya. Kenapa sedih kalau Umi nggak ada di rumah sama Karena Abi? kesepian, nggak ada yang, semua udah tidur, aku sendirian. Kesepian. Kalau Umi nggak ada, Abi nggak ada, sendirian. Iya. Ada di rumah. Kan Umi udah pasrah sama emas-emas, suruh jaga, yang jaga Mas Haddad. Kadang mungkin emas-emas udah tidur. Aku yang di situ sendirian. Oh, Masih ingat Abi sama Umi yang lagi kerja, yang berjuang keras demi agama Islam, menempati jalan Allah Ta'ala. Tapi aku meskipun gitu sedih, tapi aku masih kuat untuk Abi sama Umi berjuang. kuat ya. Terus ikhlas enggak? Maksudnya ridho enggak? Umi sama Abi itu jarang di rumah. Umi sama Abi jarang jagain Mas Haddad. Dan Mas Haddad itu sampai dititip-titipkan kepada santri. Bagaimana tanggapan Mas Haddad? Sedih? Sedih banget kalau nggak ada orang tua kami. Sedih banget. Tapi Umi sama Abi menjadi pelayan umat nanti agar Gus Haddad itu setelah besar tahu seperti apa sebenarnya perjuangan. Jadi biar Gus Haddad itu dididik sama Umi untuk mandiri, biar nanti saat di pesantren Gus Haddad nggak kaget lagi, karena di pesantren itu berat ya. Banyak santri yang udah kesurupan. Banyak santri yang udah kesurupan. Gitu. Ini nih, begini sahabat ya. Umi sedikit cerita. Mungkin banyak teman-teman GIF di luaran sana yang tidak tahu sejarah perjuangan GIF dan GIO dari awal itu seperti apa. Ya wajarlah adanya GIF dan GIO itu melalui dunia YouTube yang sekarang udah ibaratnya udah banyak dikenal orang di luar sana. Udah ibarat orang bilang itu orang memasak nasi itu udah matang gitu. Saat Umi sama Gus itu awal menikah, Umi merintis sebuah majelis. Jadi dan posisi Gus Idris itu waktu itu masih sekitar umur 21 tahun. Beliau masih posisinya di pesantren. Umi juga udah memegang sebuah majelis. Waktu itu
Umi memegang sebuah majelis, Gus Idris juga udah sering ikut guru beliau itu diundang ke pengajian-pengajian, ikut dakwah kemana-mana. Setelah Umi menikah sama Gus, karena memang ingin mendirikan sebuah majelis sendiri, dan waktu itu belum kepikiran untuk mendirikan sebuah pesantren. Di situ berhubung kami bukan dari keluarga orang yang mampu, saya sama Gus Idris juga tidak berharap warisan dari orang tua, sehingga saya dan Gus Idris musyawarah bagaimana kita mendirikan majelis itu butuh biaya besar. Kata Gus Idris, dan saya pamit ke luar negeri. Setelah menikah itu saya pamit ke luar negeri. Ya, ceritanya begitu, Dek. Sama Gus Idris diizinkan. Tapi ada syarat. Kata Gus Idris, saya mengizinkan kamu bekerja ke luar negeri. Saya meridhoi kamu kerja ke luar negeri, tapi dengan syarat. Dan waktu itu kami udah mendirikan suatu majelis yang bernama Thoriqul Jannah. Gus Idris bilang, kalau kamu ingin kerja di luar negeri, untuk biaya dana kita mendirikan sebuah majelis, saya minta paling enggak saya ditinggalin anak, karena saya pingin di saat saya letih, di saat saya capek, ada hiburan, ada penyemangat saya di saat saya mau goyah dalam perjuangan. Jadi di situ saya berangkat, posisi saya itu hamil, ada di luar negeri, hamil Gus Haddad ya. Dari hamil pertama itu dari pulang saya berangkat, saya nggak tahu kalau posisi saya itu udah dalam keadaan hamil, dan saya nggak mungkin pulang karena waktu itu belum diizinkan untuk pulang, belum waktunya pulang, sehingga saya berjuang sendiri membesarkan kehamilan saya ada di luar negeri itu sampai 7 bulan, sakit-sakitan apa sendiri. Dan waktu itu sama Gus Idris, kalau memang udah nggak mampu ya udah pulang. Tapi saya masih ingat-ingat lagi, kita majelis butuh dana besar, butuh operasional. Waktu itu belum punya panggung, belum punya tim hadro, belum punya apa-apa, kita merintisnya dari nol. Jadi, dan waktu umur 7 bulan kandungan, beliau saya besarkan sendiri di sana berkat doa Gus Idris. Waktunya mendekati melahirkan beliau, saya pulang. Itu pun cuma sebentar. Di saat Gus Haddad itu lahir, umur 40 hari kelahiran Gus Haddad, itu saya udah tinggalkan lagi bekerja. Saat Umi hamil, yang dimakan pun gak ada. Tapi tiba-tiba waktu saya hamil itu ada beberapa anak yatim yang ikut di kami. Tiba-tiba ikut, entah itu berdatangan anak yatim ya, ada yang udah ditinggalkan sama ibunya, gak punya orang tua. Ada yang dari kandungan umur 4 bulan ditinggal bapaknya. Dan lama-kelamaan tempat kami itu adanya cuma musola, juga rumah orang tua dari Gus Idris. Berhubung berdatangan santri semakin banyak, ada dari kalangan anak jalanan, pemabuk, ikut Gus Idris, sama Gus Idris dirangkul, ikut bersama beliau. Nah di situ Umi berangkat lagi. Saya bilang, kayaknya kita butuh dana lagi untuk membangun kamar-kamar santri. Nah makanya di umur 40 hari Gus Haddad itu saya tinggalkan. Terbentuklah pesantren yang seperti sekarang.
ujian, cacian, makian itu udah jadi makanan kami sehari-hari. Kami sepakat, saya dan Gus Idris dan Gus Haddad ini saya titipkan kepada santri. Waktu itu ada santri yang udah ikut kami, udah agak lama, udah saya anggap anak sendiri. Selain Abah sama Umi yang juga sibuk, udah mulai sibuk, majelis udah mulai banyak yang mengikuti, udah mulai orang kenal dengan majelis. Jadi Gus Haddad ini banyak terlantar. Kadang masih bayi sama Gus Idris sama Abah dibawa ke panggung karena gak ada yang ngasuh. Bahkan untuk memberikan makan para santri itu Umi dulu sampai cari hutangan. Umi berdagang karena memang Umi tak pernah mengungut biaya waktu itu. Umi juga tidak pernah merepotkan keluarga. Umi tidak pernah juga berkeluh kesah sama keluarga Umi sendiri. Umi cari hutangan di saat Gus Idris bilang ini santri belum makan sampai malam. Waktu itu jumlahnya sekitar kurang lebih 60 santri. Dan saya relakan Gus Haddad saya tinggalkan, saya titip-titipkan. Pernah pada suatu ketika pernah suatu ketika waktu itu majelis malam minggu, istiqomahnya malam minggu. Umi cuman punya uang 3.000. Di saat Gus Haddad umur 2 hari, karena Umi tidak bisa menyusui, air susu Umi gak keluar. Terus sama Abah juga gak boleh disusui karena mau saya tinggalkan. Umi waktu itu punya uang cuman 3.000 nak. Sebenarnya mau Umi belikan susu buat Haddad, tapi berhubung Abi mau ke majelis, mau dakwah, uang 3.000 itu Umi kasihkan sama Abi untuk buat beli bensin. Dan Gus Haddad, Umi cuma bisa kasih air putih. Jadi kalau Umi sering ninggalin Gus Haddad, itu pun nanti sama Abi biar Gus Haddad itu nanti gak terlalu sengsara untuk memperjuangkan ini semua. Karena Umi sama Abi mendirikan pesantren dan majelis ini benar-benar dari nol, bukan dari keluarga orang kaya. Jadi Gus Haddad bagaimana tanggapannya? Apakah rela, ikhlas, ridho di saat Gus Haddad Umi titip-titipkan? Mungkin makannya pun kadang nggak terawat. Ikhlas, tetapi masih sedih. Di dalam aku masih bayi. Gus Haddad harus menjadi orang yang kuat di saat nanti Umi sama Abi udah nggak ada. Maka anak Umi satu-satunya
dan cucu dari Abah satu-satunya laki-laki yang akan memegang pesantren ini, yang akan membesarkan majelis ini. Jadi kenapa Umi dididik Gus Haddad itu dari kandungan, dari bayi, biar nanti kalau besar Gus Haddad bisa berdiri sendiri tanpa Umi dan Abi. Bagaimana tanggapan Gus Haddad? Apakah Gus Haddad benci sama Umi, sama Abi karena ditinggalin terus? Aku tidak benci, tapi malah sedih karena ditinggal sebagai orang penjuang sendiri. Tidak akan yang membangun, tidak ada yang di samping aku. Tapi kan masih ada Allah, Nak. Ada Allah yang akan terus menjaga Gus Haddad. Ada Allah, walaupun saya sama Gus Haddad di dunia berpisah, sering berpisah. Umi berharap dengan perjuangan ini nanti kita bisa berkumpul dengan Rasulullah, Nak. Nanti kalau Umi sama Abi udah nggak ada di majelis Thoriqul Jannah, aku akan mendoain Umi sama Abi masuk surga. Sahabat, mohon maaf ya, terkadang orang menilai yang indah dan tidak pernah tahu bagaimana orang itu merintis perjuangan itu dengan susah payah sehingga terbentuk bisa seperti yang apa kita harapkan. Walaupun mungkin Gio ya, Thoriqul Jannah itu belum sesempurna seperti yang lainnya. Ini pun hampir 8 tahun kami memperjuangkan Gus Idris, Dian Kari Batu. Karena duduk Mbak Eka, mungkin ini perjuangkan. Mau ke Mbak Eka ya. Nah. Itulah suatu perjuangan yang pastinya nggak gampang. Suka dan duka itu pasti kita lewati bersama. 8 tahun adanya santri, bermacam-macam karakter santri, dan Gus Haddad sendiri Umi titipkan kepada santri. Namanya juga santri, masih anak-anak ya, umurnya juga belum dewasa, masih belasan tahun. Kadang kalau Gus Idris sama Abah udah sibuk, apalagi seperti 40 malam safari, itu udah jarang di pondok. Bahkan untuk ngurusin Gus Haddad aja udah keteteran. Coba hati orang tua mana yang gak akan sakit? Ya kami cuman berharap Gus Haddad itu nanti menjadi anak yang soleh. Gimana perasaan Umi punya anak? Punya anak Gus Haddad? Ya. Seneng lah pastinya. Pasti seneng. Aku juga seneng kalau punya orang tua seperti Umi. Kenapa? Karena baik. Baik. Umi kan galak. Enggak. Kan galak Umi. Enggak. Nggak galak. Baik. Masa Umi baik? Umi kan galak sama Gus Haddad. Enggak pernah Umi marahin aku. Nggak pernah marahin sampean. Kok mau nangis? Kenapa, Nak? Sedih. Kenapa sedih? Umi nggak pernah memarahin aku walaupun aku Yang keras dong, suaranya nggak denger nanti. Yang keras. Umi nggak pernah marah-marahin aku walaupun aku yang cepet nangis. Walaupun Gus Haddad nakal. Kamu nakal nggak? Nggak nakal? Aku suka sama orang tua yang lebih baik. Umi paling baik untuk hatiku. Umi paling baik untuk hatinya Gus Haddad. Kok bisa? Karena aku suka sama Umi. Gitu.
suka sama Umi? Bukannya Umi marah sama Gus Haddad? Enggak. Harapan Gus Haddad untuk Abi gimana? Abi suka dimarahin orang, dicaci maki orang, dilempari batu. Seperti apa Gus Haddad itu respon, tanggapannya? Sedih nggak di saat? Sedih. Sedih. Pinginnya seperti apa? Pengennya pengennya Abi dihormatin sama orang-orang. Gitu. Kenapa? Karena Abi pernah dilemparin batu. Meskipun gitu aku masih doain Abi nggak cepet luka. Gitu, walaupun dilemparin batu tapi Abi nggak sampai luka. Itu resikonya dakwah ya. Abi sama Umi orang yang banyak salah, banyak dosa aja. Rasulullah itu orang yang sempurna aja nak, itu masih dibenci, dicaci maki sama orang, difitnah sama orang, apalagi Abi yang banyak kekurangannya nak. Wajar lah kalau ibaratnya dicaci maki orang, dibenci orang, itu wajar. Gimana perasaan Umi kalau ninggalin Gus Haddad? Perasaan Umi sebagai orang tua pastinya sedih nak, pastinya sedih. Tapi Umi yakin anak Umi adalah titipan dari Allah, anak Umi adalah amanah dari Allah. Walaupun Umi tidak bersama Gus Haddad, walaupun Umi sama Abi jauh dari Gus Haddad, Umi yakin Allah pasti akan menjaga Gus Haddad. Dan Umi titipkan lagi kepada Allah, karena Umi percaya Gus Haddad bukan milik Umi. Gus Haddad cuma dititipkan kepada Umi, amanah dari Allah yang harus Umi jaga. Jaga itu tidak harus didampingi, tapi juga dididik. Gitu nak. Jadi semua milik Allah. Semua milik Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ada lagi yang perlu dipertanyakan kepada Umi? Mungkin? Ada. Udah, cukup. Jadi anak yang soleh ya. Nanti kalau Umi sama Abi udah gak ada, udah wafat, jadilah penerus Umi dan Abi memegang pesantren ini, memegang majelis ini. Ingat, Umi mendidik Gus Haddad dari masa kandungan sampai lahir, dari kecil sampai umur hampir 7 tahun ini. Bagaimana kerasnya di saat jauh dari orang tua, itu akan menjadi bekal nanti kamu di saat udah besar, di saat Umi dan Abi udah kembali kepada Allah lebih dulu. Jadi jangan mudah mengadu kepada manusia. Apabila ada masalah, apabila ada sesuatu apapun nak, mengadulah kepada Allah, curhat kepada Allah, menangislah kepada Allah ya. Ingat pesan Umi ya, harus menjaga nama baik pesantren, harus menjaga nama baik majelis, harus menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak. Jangan membuat kecewa Rasulullah, jangan membuat menangis Rasulullah. Kita sebagai umatnya baginda Nabi tidak bisa memberikan apa-apa kecuali melanjutkan perjuangan beliau. Kalau bukan kita lagi nak, maka siapa nanti yang akan menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapan Umi kepada Gus Haddad. Mungkin 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun lagi Umi entah masih ada di dunia ini atau Umi udah dipanggil oleh Allah. Semoga tayangan ini nanti sebagai saksi bagaimana perjuangan Umi dari Gus Haddad di kandungan sampai Gus Haddad Umi lahirkan, dan mungkin nanti sampai dewasa entah Umi bisa mendidik beliau sampai umur berapa. Ini semoga menjadi saksi nanti buat Gus Haddad dilihat bahwa itu harapan Umi. Umi tidak berharap banyak kepada Gus Haddad, Umi tidak meminta apapun. Ya nak? Ingat Ya. harapan Umi cuman Gus Haddad bisa melanjutkan perjuangan Umi dan Abi yang Umi perjuangkan dari nol, dari susah payah Umi, sehingga terbentuk suatu majelis dan pondok seperti sekarang ini.
Itu harapan Umi, berharap agar menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar nanti doa-doa Gus Haddad terus mengalir kepada Umi dan Abi di saat Umi dan Abi udah wafat. Ya? Ya. Mungkin itu aja, kita akhiri. Jangan lupa subscribe di channelnya siapa? Gus Haddad Official dan untuk Gus Idris Family. Begitu saja teman-teman. Semoga kejadian ini adalah kisah nyata perjalanan Umi bersama Gus Haddad dari beliau belum ada dan juga sampai beliau di kandungan dan sampai beliau lahir umur sekarang ini adalah pelajaran perjalanan yang sesungguhnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya selama ini adalah menjadi jawaban masa perjalanan adanya GIO, adanya Thoriqul Jannah, adanya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Itu penuh dengan sejarah, lika-liku kehidupan yang harus kita jalani. Yang penting satu, istiqomah harga mati sampai Allah berkata waktunya pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Jangan pernah membuat kecewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak kita dari masa kandungan sampai beliau lahir dan sampai beliau tutup mata. Kalau itu adalah amanah bagi orang tua yang harus kita jaga. Ingat, anak bukan milik kita. Anak hanyalah sebuah titipan dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di saat orang tua itu tidak bisa mendidik anak itu sendiri. Kita akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.